nggak bisa seenaknya juga gitu. Oke, oke. Oke, selamat malam Kak Tara, Kak Via. Selamat datang, selamat bergabung di Chit Chat episode ke-11. Belibet-belibet ngomongnya. Halo Kak Via. Halo. Aku tadi coba ngubungin si siapa Kak Rosi, tapi kayaknya dia lagi sibuk, jadi nggak jawab WA aku, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol santai ini, siapa ya? Challenge-nya kemarin, eh, Kak Via ikut kan ya? Kak Via ikut challenge kan ya? Ada. Tadi udah ini kayaknya nih. Kak Tara yang nggak ikut ya? Iya Kak, belum ikut. Kak Lulu udah, Kanya udah. Oh Kak Via belum ini, belum ngupdate. Eh, oh iya, Kak Via belum ngupdate sore ya, belum ngupdate sore progresnya. Gimana Kak Via? So far seminggu kemarin kabarnya? Udah aku update kan yang hari kedua Oh udah ya? yang 80%. Oh iya 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 iya. Oh iya sekarang pada berupa tulisan. Oke. Oh iya ini nih. Kak Rahmi bikin konten 80% tuh Kak Ami. Kak Tara nggak ada, masih bisa daftar Kak Ami. Oh iya 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 Kanye. Oh iya Kak Via 80% udah ready captionnya, masih perlu finalize lagi. Oh iya. Oke ya. Pokoknya nanti di hari ketujuh ya, syukur-syukur kalau sebelum hari ketujuh. Diempengin Mas. Ya, jangan dibangunin. Enggak, diempengin. Tolong diempengin. Sorry ya, itu kan bayinya bangun. Itu apa tadi? Ya di hari ketujuh atau syukur-syukur kalau kalau belum sampai hari ketujuh kita udah bisa posting kontennya ya. Oke, Katara gimana Katara? Udah lebih sehat? Eh, Alhamdulillah udah baikan sih Kak, tapi suaranya masih belum Oh belum apa belum sembuh total. iya, jadi minyak nih, minyak nyimak Ya, nih. iya Oke. lebih banyak nyimak dulu Kak. Mm-mm. Oke, oh iya sebelum ini ya biar biar nggak pada bingung, Kak Iva apa Bu Iva ini dia ada di grup klien Pathway Networks ya. Jadi selain klien Pathway Friends, kita punya grup juga namanya klien Pathway Network. Nah ini tuh mereka-mereka yang ikut sesi publik ya, yang kemarin ikut open chat gitu kan, yang kemarin ikut webinarnya open mic, open chat, open mic sama chit chat weekend. Kalau chit chat weekend kan kita terbuka untuk umum ya. Nah, di sana di network juga kita punya ada lumayan banyak ya member di sana. Tapi ya masih pada malu-malu ini. Masih pada malu-malu ya Bu Iva ya. Ini Tuh. apa? Oh, kita doang yang rame ya Bu. Kita kalau ngobrol berdua jadinya rame ya Mbak ya. Iya, gitulah ya. Oke, malam ini kita mau ngegosipin AI ya. Kita mau ngegosipin AI. Nah, aku mau tanya dulu nih sejauh ini nih siapa duluan boleh langsung open mic-nya ya. Eh Sejauh ini nih seberapa sering sih kakak-kakak nih pada pakai AI, pada pakai apa namanya tools ini, AI ini dan dipakainya untuk apa? Coba aku mau tahu dulu deh. Yuk, siapa duluan? Saya boleh duluan ya. Boleh, boleh Bu, silakan. Kalau saya kebetulan saya kan kebetulan ngurus hotel ya Mbak ya. Nah, biasanya nih aku eh, ada staff aku yang suka bikinin memang konten untuk hotel.
Nah, Hmm, biasanya aku pakai ChatGPT tuh kalau mau minta scheduling. Nah, betul. kedua, aku pakai kebetulan saya juga suka diundang jadi praktisi mengajar ya Mbak ya di Universitas Maranatha di Bandung. Nah, kebetulan kan memang materi yang disampaikan itu sebenarnya lebih ke pengetahuan tentang hotel sih ya Mbak ya. Hmm, Cuman saya biasanya harus paham juga dengan menggabungkan antara manajemen, karena saya masuk di fakultas manajemen ya Mbak ya, manajemen jasa, di ekonomi jurusannya marketing sebetulnya, tapi mata kuliahnya di manajemen jasa. Nah, biasanya saya kalau mau bikin harus presentasikan, ketika saya harus eh, presentasi, biasanya saya pakai Gamma ya. Terus ya saya rapiin lagi sih sebetulnya sesudah itu gitu. Itu sih yang biasa saya pakai untuk pekerjaan sebetulnya. gitu. Oh, aku juga dulu pernah kerja di hotel loh, Bu. Wow. Mhm. Berarti Bu Iva nih punya tim konten ya sebenarnya ya? Jadi nggak secara langsung make Ya, tapi mereka tuh biasanya kehabisan ide, Mbak, karena kan hotelnya kecil gitu ya, Mbak ya. oh, Jadi secara konten biasanya ide konten ya mereka yang mhm mhm. kesulitan itu. Nah, biasanya saya Mmm, suka ngintip-ngintip dari chat GPT aja sih biasanya gitu, Mbak. Jadi nanti oh, aku coba sesuaikan dengan kondisi. Jadi ya dipilih-pilih lah gitu ya. Nah, itu iya biasanya benar benar, sangat amat dan sangat menolong sih untuk iya cepat kerja aja sih sebetulnya ya. iya. Jadi so far emang, pakai ChatGPT untuk, ini ya generate, ide konten ya, Bu, ya Betul, mostly ya? betul, Mhm betul. mhm. Yang lain gimana Kak Via, Kak Tara? Halo? Iya, Kak. Oh, Kalau oh siapa oh ya, dulu nih? silakan Dong. Kak Silakan Vi Kak dulu aja. oh ya. Kak Via dulu katanya? Oke. Kalau aku sih hampir sama juga ya sama Kak Iva. Eh, banyak sih pakainya untuk ini. Eh, pas kalau lagi mau buat Instagram aja. Buat Instagram kadang kan butuh ide-ide ya untuk brainstorming, untuk nyari ide, nyari apa gitu kan. Mhm. Ke ChatGPT. Atau kadang dari misalnya pas mau buat CV kadang-kadang perlu ada Iya, juga pakai ChatGPT. Pokoknya yang ini deh yang perlu untuk brainstorming, cari ide, cari inspirasi itu biasanya sih ke ChatGPT sih. Terus kayak memperbagus tulisan kayak kadang mungkin ide udah ada, cuman biar kata-katanya lebih mantul gitu. Nah, betul, itu iya biasanya ini kontak dulu ke ChatGPT-nya. iya sih Itu benar aja sih benar. kalau dari aku. Oke. Aku sih belum pernah ya kalau nyoba CV, tapi ini juga ya ide bagus juga ya. Kalau Kak Tara gimana Kak Tara? Kalau saya sih pakainya Gemini ya, Kak. Oh Gemini ya, Kak, Gemini, mhm. ya, saya makainya Gemini. Nggak tahu sih, belum belum terlalu yang nyoba ChatGPT karena kemarin kayak ya udah coba Gemini dulu gitu. Terus kalau yang Mmm, Gemini itu biasanya sama. Kalau misalkan kayak nyari ide gitu atau misalkan kayak saya punya tulisan terus kayak coba mungkin bisa dilihat apa kayak mungkin kata tulisannya ada yang salah atau gimana kayak gitu. Kadang juga pakai kayak Quillbot itu untuk lihat grammarnya. Fillbot, mhm. Ya, terus misal kayak harus pintar-pintar nge-training ini sih AI-nya. Iya iya bener Kayak sih, apa yang kita mau itu sesuai gitu kan, Kak. Kadang kan kalau mhm, misalkan kita ngasih prompt-nya kurang spesifik kan hasilnya juga betul, kurang ya gitu. Jadi malah jadi kurang jadi detail kayak ya. jadi kayaknya AI itu emang pentingnya itu malah belajar prompt-nya sih menurut saya juga, Kak. Itu Iya juga iya, ngaruh. Mungkin kayak kita mungkin bisa nyari kayak cara bisa nggak sih? Belum sempat tak coba sih, tapi kayaknya kepikiran kenapa nggak nulis buatkan saya prompt tentang ini gitu mungkin nggak habis itu dia ngelanjutin ya nggak sih?
Boleh dicoba itu. Coba nih, apa? Iya kan, siapa tahu bisa kan buat kan prompt tentang ini, terus dia buat Ah, prompt sendiri, terus kayak benar-benar. Coba nih, kita coba ya. coba-coba Kak. Eh, perlu perlu di-share nggak nih? Oke, nih kita sharing-sharing ya. Jadi apa seperti yang teman-teman tahu ya, kita kan bukan nggak ada presentasi khusus atau gimana. Di sini kita murni belajar bareng gitu ya. Oke, nih aku biasa pakai ChatGPT itu. Sebelah kiri udah banyak. Aku senangnya tuh ChatGPT itu kalau kita pakai yang sama, misalnya nih 10 day ini misalnya Instagram content ideas. Jadi aku bisa nerusin gitu karena dia udah kayak ngebaca habit kita gitu kan. Maksudnya udah ngebaca permintaan kita yang sebelumnya kayak gitu. Ayo coba apa kata Tara tadi? Coba buatkan Kayak prompt untuk apa misal Kak? prompt untuk membuat konten misalnya gitu ya. Membuat konten dengan judul apa Instagram gimana gitu. dengan judul misalnya resilience dalam bahasa Inggris conversational. Coba. Mungkin nggak sih bisa Kak? Berikut adalah prompt. Tuh enggak sih? Kayaknya Oh enggak malah ini deh. berubah. Oh, Iya kayaknya nggak bisa ya kayaknya dia Kak. nggak bisa. Prompt ini mengajak audiens. Dia tuh apa prompt-nya beda dengan prompt apa sih namanya? Yang dia tangkap tuh bukan prompt yang kita mau gitu kan. Nah iya Dia betul. malah langsung begini nih. Ever had those days where everything feels like it's falling apart? Kan gitu. Iya Oke. betul. Ya Iya. sayang. Berarti. Ternyata udah kebukti ya. Iya Sebatas nggak itu, Iya karena kan, ChatGPT, AI ini kan ya tetap aja ya dia buatan manusia gitu. Eee, AI ini kan tetap buatan manusia, dia juga kan dilatih juga oleh manusia gitu supaya bisa, apa namanya, supaya bisa men-generate, pertanyaan atau apa gitu ya. Jadi ya memang intinya tuh emang di prompt. Nah, aku tuh kalau untuk konten aku berkiblat sama ini kan ya, yang aku bilang ya, konten creator yang dari luar tuh ya, dari luar negeri. Selain karena memang aku, yang aku bilang kan aku selalu manifest, aku dapat kliennya tuh, orang luar negeri gitu ya. Jadi aku lebih pengen banyak belajar tentang, culture sosial media dari luar gitu, makanya aku banyak berkiblat sama konten-konten luar gitu. Itu ada satu namanya apa ya, aku lupa dah, Dan Creator apa Creator Dan gitu ya. Nah dia tuh ngajarin memang tentang prompt, dan aku tuh belajar dari situ. Yang tadinya misalnya nih aku cuma, misalnya gini, buatkan aku, konten 10 hari misalnya gitu, contohnya nih, mana ya, tapi sorry, ini ada nama klienku jadi mohon maaf ya. Tidak jadi saya share yang itu. Yang tadinya nih, ini aku bikinin di sini ya, nyontohin ya, misalnya gini, "Please create for me 10 days content, for Instagram with sense of" apa misalnya resilience gitu ya, resilience, misalnya gitu ya, resilience misalnya nih, "Please create for me 10 days content for Instagram with tens of nih, dulu tuh aku begini, ya dulu tuh aku begini. Nah begini aja dulu menurut aku memang, udah cukup detail ya, tapi rupanya, mmm, kita tuh sampai harus tapi ketawa. Udah, nanti Mbak ke sana ya sebentar lagi. Tuh, ya kan. Tapi kalau dilihat bahasanya tuh, apa namanya, kayak robot banget. Ini karena dia udah ngebaca style aku ya, kalau ChatGPT ini kan dia udah bisa ngebaca style aku, jadi tanpa aku minta, ini dia bahasanya udah lebih
udah lebih lebih familiar lah ke aku gitu, nggak yang kaku banget, nggak yang akademik English kayak gitu, ya kan? Iya nggak Bu Ibu? Iya sih, Kak. Nah, Beda. akan berbeda kalau misalnya gini nih. Act like an Instagram expert. Act like an Instagram expert. Terus and create for me 10 days content. 10 days content with jangan 10 days, 5 days content karena untuk seminggu 5 days content with tense of the week resilience. Terus di-include deh tuh kayak gini nih, I am a virtual assistant who work for a coach, for a motivational speaker. Motivation. I am a virtual assistant who work for a motivational speaker. Terus apa ini tuh benar-benar harus spesifik banget. Mana ya? Bentar. Dan itu hasilnya benar-benar beda. Aku pernah oh nih. Nih. Pas banget aku buka Instagram, pas banget ini si apa yang aku bilang tadi ya. Panutanku. Panutan mana sih Instagram? Oh ini nih. Tuh. Sampai gitu, you will help me come up with 30 viral hooks for gitu ya. Create a table. Nah, hasilnya emang benar-benar beda banget dan lebih detail terus sesuai dengan kayak misalnya dia akan nyantumin konten pilarnya apa, terus stage funnel-nya tuh apa kayak gitu-gitu tuh. I want you to act as a social media expert that specializes in growth strategies for Instagram. Jadi misalnya nih, kita bikin konten minggu ini tuh kita udah ada di tahapan engagement misalnya. Itu ditulis jadi specializes in aduh maaf sebentar ya mamaku nelfon sebentar. Lagi meeting sebentar ya. Nanti ditelepon balik. Atau ini, Abang, Mas, ini nenek nih. Iya lagi meeting sebentar. Ayo Mas, ini dulu dong, ayo dong. Bang, kamu kok nggak ganti baju sih, mau tidur? Maaf ya Bu Ibu, gitu. Dan aku pernah nyoba, itu memang beda banget hasilnya, beda banget yang keluarnya gitu loh. Which is emang bener-bener helpful banget ya. Kelihatan nggak yang aku share? Kak, Kelihatan, Kak. kelihatan ya? Kelihatan kok, Tuh, Kak. iya kamu Kak, boleh turunin sedikit nggak, Kak, biar kelihatan username-nya? Oh ini nih, Dan _creator_. Tuh, nih, ini akunnya. Makasih, Kak. Oh iya, iya. Ya, akunnya tuh. Dan gitu. Dan ini dia pokoknya dia ngebahas tentang ngeprom ya, bagaimana ngeprom. Nah, tapi kalau pengalaman aku ya, alhamdulillahnya ya, klienku pun kadang suka ngasih prom. Jadi misalnya gini, kamu coba deh cari di ChatGPT gitu, kamu tulisnya begini gitu. Jadi dia pun sedikit banyak tahu lah soal itu gitu. Jadi lumayan ngebantu ya. Lumayan ngebantu. Nah, ini aku tuh mau ngomongin tentang AI yang di YouSkit. Mana nih? Aku juga belum buka yang ini nih.
sih. Oh, ada di mana ya? Lupa aku. Iya. Oke, iya intinya seperti itulah. Ya. Nah, kalau Katara sendiri kan tadi Katara, sorry, Kavia. Kavia tadi kan ini ya, make ChatGPT itu untuk bikin CV gitu ya, Kak ya? Nah, itu Iya, ada. ngepromnya gimana tuh, Kak? Dia bakalan ngasih formatnya apa gimana tuh? Aku sih nggak minta dia buat dari awal sampai akhir ya. Aku kayak misalnya di CV itu kan kadang perlu masukin about me. Nah, kita kan perlu merangkai kata-kata yang agak meyakinkan gitu ya, yang agak menjual gitu. Nah, itu biasanya aku pakainya di bagian itu, di bagian about me. Terus kadang di di job description-nya itu kadang kan misalnya dulu kerjaan ini responsibility-nya apa-apa aja gitu yang pakai poin-poin. Nah, itu kadang aku ada consult juga ke ChatGPT gitu loh. Kayak misalnya apa sih misalnya dulu misalnya kita anggap aja ngajar bahasa Inggris. Apa aja sih key responsibility dari seorang guru gitu. Jadi nanti kan dia keluar kan berapa gitu. Nah, dipilih gitu kira-kira mana yang pas gitu. Oh, iya. Oh, jadi kita juga ngasih clue juga gitu lah ya. Iya, terus Nanti kayak ketika kadang terus untuk bagian skill, kadang saya skill guru, aku pernah juga sih ngeprom kayak gitu. Kira-kira skill apa yang biasanya diperlukan untuk menjadi seorang guru gitu. Nah, kadang dia keluar misalnya detail oriented, strong communication skill misalnya. Nah, itu aku bisa masukin ke CV gitu, poin-poin pentingnya gitu. Jadi aku bukan minta dia buat satu format CV itu kayak mana-mana, enggak sih. Tapi bagian-bagian dalam partial. CV. Oh, per partial gitu ya. Oh, iya. Iya. Aku belum sejauh itu sih. Iya. Kalau Katara gimana, Katara? Tapi Enggak sih Kak. Oh ya silakan dulu deh Kak. Selain ChatGPT, ada yang pernah pakai yang lain nggak ya? Itu Katara Gemini. Selain itu, kalau Selain Gemini, itu belum pernah. Waktu itu aku pernah Cici ya, pakai Cici. Tulisannya kan gimana? udah umum ya, Cici karena kan lebih Google. gimana? Kalau Gemini kan itu udah umum ya, karena Google kan. Oh, Gemini itu dari Google ya? Iya, Iya Gemini dari Google Kak. Kalau ChatGPT orang juga udah banyak tahu gitu. Iya, Kira-kira ada lagi nggak ya yang lain yang ada Cici, terus siapa ya? Yang aku tahu tuh ya Cici. Waktu itu ada lagi siapa sih? Namanya tuh Cici lucu-lucu. tulisannya gimana? Cici, CICI. Oh, CICI. Cici. Nah, dia tuh kalau dia tuh jadi kayak ini sih, kayak bener-bener asisten yang ngingetin kita gitu. Jadi misalnya kita lama nggak ngebales dia lagi misalnya gitu, terus dia kayak ngasih notif, "Ini ini gimana ya?" Kayak jawabanku kayak gitu-gitu kan. Atau kadang sekedar ngingetin, "Kamu udah setengah jam nggak online di sini," gitu, "apakah jawabanku memenuhi ekspektasimu?" Kayak gitu-gitu. Cici itu. Nah, aku juga pernah pakai ChatGPT untuk research juga sih, yang kayaknya waktu baru-baru tuh pernah aku tunjukin ya. Jadi aku nyari kontaknya principals ya, sekolah, dan aku dapat dari situ. Itu lumayan ngebantu gitu. Terus buat research, waktu itu pernah market research ya di Middle East gitu ya, itu juga lumayan kebantu dari situ juga gitu. Tapi itu ya,
kadang waktu itu aku pernah juga gini. Jadi aku research tentang sekolahan di Australia. Nah itu pertama kali aku minta segitu gitu ya. Pas aku ulang kok jawabannya beda gitu. Pernah juga kayak begitu. Akhirnya waduh, cari ke sana ke sini gitu. Oh ternyata, ya itu tadi intinya memang di prom juga, terus kayak ada, entahlah update yang mereka punya tuh sampai tahun berapa gitu, itu juga mempengaruhi, aku pernah miss di situ tuh, Tapi memang yang gitu. paling challenging dari AI itu di promnya sih. Iya, Karena kadang hasil yang keluar itu bisa beda banget ya. ya dan kadang nggak pas gitu kayak yang kita mau gitu. Iya iya iya, Kayak karena yang keluar itu terlalu generik gitu, terlalu mhm, umum gitu, nggak ada kayak personal touch-nya gitu. iya Kadang benar yang benar, iya, paling challenging-nya sih di kayak ininya robot, sih di prompt. mhm, Kalau udah ketemu promnya dan pas dia munculnya itu pas yang seperti yang kita mau itu enak banget. iya iya Udah benar, langsung dapet kan, tinggal kita kembangin sedikit, mungkin ganti-ganti sedikit atau gimana gitu. iya Udah menghemat waktu sekali gitu loh. Tapi kalau belum ketemu promnya yang pas itu hasilnya itu rasanya nggak terpakai sih. iya. Tadi kan siapa ya yang pakai Killboard juga ya? Katara ya? Iya, iya Kak. Heeh. Nah, itu tuh aku biasanya, ini, apa namanya, grammar ya, grammar check, Iya buat grammar. mhm. Grammar kadang juga buat ini sih Kak, misalkan kayak plagiasi gitu kan bisa dicek kan. Apa, radiasi? Plagiasi. Oh, Kayak ini plagiasi. ini bisa apa? Kayak dia tuh kedetek AI apa enggak gitu juga bisa di Quillbot sih. Jadi kan Mmm, kadang kita nggak mungkin dong, maksudnya kayak iya ngopi iya. paste dari ChatGPT kan, Mhm kita pasti mhm mhm. ngubah terus kayak nanti dicek lagi di dia apakah kedetek nggak ini sebagai plagiasi apa enggak yang kayak Mmm, kayak gitu sih. iya. Kalau heeh, kalau untuk konten pribadi justru kebalikannya, jadi aku nulis gitu ya, dengan bahasa Inggrisku yang ancur-ancuran gitu, terus di bawahnya aku bilang, "Tolong dirapiin," gitu. Dirapiin sesuai dengan tone of, voice-ku, sesuai dengan ini, dan hasilnya ya begitulah. Tapi tetap udah jadi pun tetap kita lihat lagi ya kan, supaya Iya, emang bener-bener, eee, tulisannya itu style kita banget gitu kan ya, iya bener Kak. mhm, gitu. Tapi di sini ada nggak yang pakai ChatGPT atau Killboard yang berbayar? Atau Gemini yang berbayar? Belum sih Kak. Ya Tapi sam udah sempat lihat harganya, cuma kayak masih perlu nggak ya gitu. Makanya itu, aku tuh kadang gini ya, efektif nggak sih kalau misalnya Canva kan oke lah ya, ada beberapa fitur yang emang di-lock gitu ya. Jadi kalau kita beli Pro kan, fitur itu dibuka gitu. Nah kalau macam ChatGPT, macam Killboard ini, maksudnya dengan free aja kita udah bisa pakai itu dengan maksimal, iya nggak sih? Iya sih Kak. Nah kalau berbayar tuh maksudnya, apa ya, Kayaknya would mungkin dia make bisa kayak the masuk difference. ke database apa gimana gitu kali ya. Tadi juga kurang tahu. Tapi kayak sempat kayak dibilangin bakal. Jadi misalkan kan kemarin tuh sempat kayak ada bahasan sebenarnya bagusan ChatGPT atau Gemini gitu kan. Kalau Mhm. misalkan versi yang biasa itu dibilang bagusan Gemini karena bisa buka database Google. Sedangkan Oh, ChatGPT nggak bisa gitu. iya Tapi iya iya kalau iya. misalkan antara yang pro, katanya bagusan ChatGPT. Cuma karena Tara nggak apa nggak apa nggak subscribe segala macam, jadi kan nggak tahu kan. Dan Tara Mmm, juga belum nge-explore ChatGPT mhm gimana gitu. Katanya sih mhm. seperti itu. Cuma karena belum kita buktikan, jadi tidak tahu. Berarti kalau di Gemini bisa nggak tuh ya bikin kayak analisis gitu? Kalau ChatGPT kan memang dia bilang kan dia nggak punya akses ke sana. Nah, kadang tuh Tara Mulai deh bingung nih otak ya. bingung bingung nih Kak. Jadi gini, jadi tuh dulu kan pernah kayak ada tugas gitu kan. Mmm, Kayak
intinya kayak Tara ngeriset misalnya Instagramnya ini tuh kayak gimana sih, apakah dia itu bisa apa enggak. Waktu itu di Gemini bisa Kak, ketahuan Oh, kayak oh oh Instagram ini itu dia seperti ini, sampai tak tulis kayak tolong cari kompetitor seperti yang ini kayak gimana, ah, 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 dicariin ah. tuh Oh, kompetitornya. wah, tapi tapi dulu wah. tuh dulu Oh, cuma tunggu dulu. Oke, kemarin oke, oke. kemarin Oke, tak oke. masukin dia tuh nggak bisa, makanya kita bingung loh kenapa nggak bisa padahal Oh, waktu promnya itu dia lagi sama. hilaf kali tuh. Nah makanya jadi bingung loh, kok kemarin bisa sekarang kok nggak bisa, makanya bingung gitu. Hmm, ya, Waktu ya, itu ya, di ya. Gemini itu sampai bisa nyari, coba cari kompetitor ini seperti apa, dicariin, terus coba cari maksudnya poin plus dari ini apa, terus gapnya apa, kayak gitu-gitu Mm-mm. tuh bisa dicariin dulu tuh, cuma Oh, nggak ngerti sekarang nggak bisa. Ya mungkin itu entah, ini kali ya. Eh, harus ah, pro mungkin, nggak tahu juga. ya supaya bisa di-upgrade kali. Hmm, Iya, oke, oke, menarik makanya ya. kaget, beda banget Kak. Iya, menarik ya. Dulu Mm-mm. tuh waktu aku kan tahu ini nih ChatGPT ini kan ya memang pas aku ikut kursus eh apa VA. Nah, itu tuh aku ingat deh, dulu tuh yang kan ada tugas tugas analisis ya, analisis yaitu kompetitornya si akun ini kayak gitu-gitu. Nah, itu aku pernah nyoba kan. Itu tuh ada satu aku lupa deh. Ada satu tools itu benar-benar kita bisa masuk dan kita dapat gitu yang tadi Tara bilang kompetitornya apa segala macam. Tapi pas kedua kalinya emang nggak bisa sama berarti. Iya betul, berarti mungkin sama Kak. Makanya kita juga Atau mungkin itu cuma bisa dipakai one time kali apa gimana gitu ya. Tidak bisa mungkin ya Kak, diulang gitu, tidak bisa diulang. mungkin. Nggak, sedih banget kayak loh kok nggak bisa gitu kan. Iya. Hmm, Oh iya menarik, Kak, menarik. mau mau Mm. nambahin tadi kan tentang Iya. CV ya, tentang Oh iya CV ya. CV. Tara tuh pernah pakai AI, tapi Tara lupa namanya. Tapi waktu itu Tara ngetiknya eh CV, make CV from LinkedIn. Jadi Tara ngisi di LinkedIn. Mm-mm. Jadi dari LinkedIn itu bisa diubah jadi CV. Tapi kita juga bisa ngedit. Itu Oh AI juga gitu. kok, ada websitenya apa gitu lupa Tara. Oh, bukan Karena waktu itu ChatGPT tapi. ASN. Bukan ChatGPT. Jadi kayak website tapi dia kayak apa AI gitu. Hmm, Jadi dia tuh ngambil data dari LinkedIn kita, terus mm-mm. ya udah dibuatin CV. Cuma kita juga masih bisa ngedit, misal kayak skill-skill yang nggak perlu ya bisa dihapus. Iya. Oh Terus gitu. misal Wah apa gitu. menarik nih. Jadi kan dibanding kayak kita Tapi ribet, ngepromnya tuh kita menyebutkan nama kita di LinkedIn itu, gitu. enggak Kak, kita nggak ngeprom. Jadi Tara ngetik di Google, kita ngetik di Google tuh kayak please make eh, kayaknya ya please make CV CV. from LinkedIn gitu kali ya, LinkedIn terus AI gitu kali, terus muncullah website yang pertama itu dia kayak bla 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 eh, CV bla 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 terus ada AI, jadi tinggal diklik websitenya, dia minta link link LinkedIn kita, terus ya Hmm, udah mm-mm. dia yang buat CV-nya, tapi kita bisa mengatur yang mana yang nggak perlu, bisa dihapus apa segala macam. Kalau udah fix, kita tinggal download, selesai. Wah menarik, Itu. menarik itu menarik. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Nah, makanya kok tuh mikir tuh, kemarin kayak sempat nanya sama Kak Nau kan, Kak ini mm, kita nggak ada apa apa nggak ada tentang client base, nggak ada LinkedIn apa gimana? Maksudnya kan memang kita fokusnya ke Instagram ya Kak ya. Cuma kalau mm-mm. misalkan bisa di LinkedIn itu juga dioptimasi tuh, itu kayak benar bisa ngaruh banget sih. Karena kayak dari satu LinkedIn bisa kemana-mana kan, dan profesional gitu sih kemarin. Cuma Ya, nanti, insya Allah. ya mungkin saat ini fokusnya masih di Instagram dulu gitu. Ya, Hmm, kadang begini sih ya. Maksudnya Kak Naulin ya. Maksudnya di Client Pathway ini tuh kita tuh fokus sama satu platform dulu gitu. Karena aku ingat aku pun dulu aku pakai LinkedIn semua gitu ya, Upwork apa segala macam semuanya tuh aku
pakai gitu. Tapi memang jadinya kayak kita tuh sana iya, tapi jadinya nggak fokus gitu. Nah, aku coba pernah sebulan lah ke LinkedIn gitu. Wah, aku ngepost, terus aku komen-komen gitu. Itu memang apa namanya kelihatan beda gitu Kak. Jadi kayak misalnya kita mulai banyak dicari orang, terus banyak yang outreach yang nawarin kerjaan juga ke aku gitu kan. Terus juga kayak setiap aku posting aku dapat impresinya tinggi kayak gitu-gitu Kak. Nah, udah tuh ya. Nah, terus aku coba ke Instagram gitu. Nah, ke Instagram juga gitu. Oh, aku coba apa namanya, fokusin gitu ya, ngonten apa segala macam. Itu pun juga sama. Jadi, apa namanya ya, salah satu, klien ini yang approach aku ini, dapetnya tuh dari Instagram. Dia nge-DM aku di Instagram, kayak gitu. Nah, jadi tuh menurut aku ya, kalau 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 kita, untuk memulainya gitu ya, kita memulai kan kita ini kan, di sini kan boleh dibilang kan kita berjuang untuk mendapatkan klien pertama kan, ya kan? Karena Mm-mm. memang, karena memang komunitas ini kan dibangun tuh untuk mereka yang belum pernah dapat klien atau udah pernah dapat klien tapi udah lama nggak dapet-dapet. Nah itu tuh maksudnya tuh kita fokus yuk ke satu platform dulu gitu, ke Instagram. Kita maksimalin di situ, kita optimasi bio dan profil kita di situ, kita lakukan outreach di situ. Karena dimanapun kalau kita udah bisa konsisten di satu platform, di platform manapun, yakin deh pasti bakalan ada juga hasilnya asalkan kita fokus, konsisten, dan ya terus-terusan gitu. Jangan jangan yang cuma separuh-separuh atau semua pengen diembat tapi akhirnya jadinya malah sini 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 nanggung, sana nanggung, kayak gitu. Oke, oh, kayak gitu kata Raya. Tapi mudah-mudahan ya ke depannya, apa namanya, kita bisa, apa, ke sana gitu. Amin. Ini aku mau ngasih tahu, jadi kapan hari tuh aku nyari, jadi gini, aku bikin konten, ya kan, konten proposal tuh ya. Nah terus, klienku tuh, ngasih feedback, dia pengen visualnya tuh begini begini gitu kan ya. Aku kan bingung ya nyari di Pinterest gitu kan, kita kan pengennya nyari yang gampang-gampang ya di Pinterest gitu, terus di Canva gitu. Nah, ternyata di Canva itu aku nggak tahu ya ini kalau yang free juga ada apa enggak, tapi di sini nih di Canva Pro itu ada ini AI generate image. Tahu nggak? Tahu, Kak. Oh, Udah pernah pernah? dengar. Pernah dengar, Pernah tapi belum Udah pernah pernah? pakai. pernah Ini nyoba aja, cuma iseng gitu sih, heeh, Kak. Karena kan waktu itu kayak baru baru gitu kan. heeh, heeh. Tapi beneran Soalnya bisa kan Kak ya? bisa kok, Kak. Soalnya kan coba aja Kakak follow IG-nya Canva nggak, Kak? Jadi kadang kalau misalkan Enggak. ada update-update baru gitu Oh ada dia di ngasih situ. Oh tahu. iya iya iya. Oh iya iya benar benar. Iya, Kok jadi kayak aku oh nggak ada nggak. ini Hmm. nyoba. Jadi Coba waktu di itu aku iseng terus gini, kok ada generate image, coba gitu kan ya. Dan ternyata iya dong aku dapat dapat image dari situ. Jadi bentar nih, coba ya nih kayak apa namanya nih, Running Man broke the finish line. Ada yang emang image-nya agak aneh gitu kan ya. Tapi kita nyari image yang mirip-mirip lah. Dan aku beneran dapat waktu itu dapat yang apa gitu. Dan iya AI, gambar-gambar macam modelannya AI. Gitu. Canva aja ya Kak yang di Instagram. Oh iya apanya, benar, Mas? Canva Indonesia, ada Canva. Canva aja, Kak. Canva aja. Jadi kalau yang Canva Soalnya Indonesia tuh cuma komunitasnya doang ya. iya, jadi kalau yang Oke. Canva kan itu emang pure dari dari pusat gitu. Iya. Kalau Tara biasanya tips untuk
ngepromnya itu gimana? Maksudnya buat sendiri aja atau memang ada kayak apa sih namanya? Kalau saya sih biasanya itu udah kan tadi Kak siapa Kak Wahyu yang dan kreator kan. Nggak tahu waktu itu saya lihat punya siapa saya lupa pokoknya dia juga kayak ngasih prompt gitu. Tapi kadang ya kita nambah-nambahin sendiri gitu loh Kak. Kayak kita ngomong misalkan kayak kontennya itu Indonesia gitu kan. Eh, entah tolong perbaiki tulisan saya atau tolong review terus tolong apa gunakan bahasa seperti apa. Kalau Kak Wahyu bilang konversasional ya, misalnya kayak bahasa percakapan sehari-hari atau hmm, kayak ujung-ujungnya tuh kayak kita train mereka juga gitu loh. Kadang cari kemarin Kak siapa ya sempat cerita kayak kita bisa nge-train AI buat nge-review punya kita. Jadi tak coba. Jadi kayak tolong review tulisan saya, tolong kasih tahu kelemahan-kelebihannya, tolong bantu saya untuk memperbaikinya seperti apa, tolong kasih contohnya. Kayak kayak gitu. Jadi kayak jangan berhenti di satu prompt, tapi kayak anggaplah dia sebagai reviewer. Kak siapa ya waktu itu lupa ada kok waktu itu yang Berarti bilang fleksibel lah ya, maksudnya nggak ada formula tertentu atau kayak format tertentu, nggak ada lah ya, fleksibel dari kita sendiri yang buat promnya. Iya, iya Kak, tapi taunya jadi kayak kayak sedetail mungkin kita melatih dia supaya dia bisa memberikan informasi yang detail juga ke kita gitu. Iya kan? betul betul. Makanya kan Mm-mm. yang kayak punya Kak Wahyu itu tadi Kak yang Dan ya, yang Dan kreator Mm-mm. itu kan dia panjang tuh Kak. Iya, panjang Panjang itu. banget tapi detail. Jadi Iya. mungkin itu juga bisa ngaruh ke tulisan misalkan kayak Mm. tulis tulisannya tolong review tulisan saya, Iya, tulis iya. kelebihan ke Nah, SWOT-nya gitu-gitulah. waktu itu dia pernah share gini. Dia pernah share. Jadi bahkan begini nih, misalnya nih kita mau pertama kali bikin konten untuk si ini misalnya gitu ya. Dia tuh sampai gini. eh, Act like you are a search engine gitu kan. Find this account gitu. Dia jabarin tuh namanya apa. Nah, terus bikin copywriting itu sesuai dengan tone of voice-nya si akun Instagram itu. Kayak gitu. Dan keluarlah gitu. Jadi maksudku yang sampai oh ternyata bisa gitu. Itu yang sebelumnya aku berpikir maksudnya yang sebelumnya aku mikir cuma gitu doang. Semenjak itu tuh oke, berarti aku bisa minta dia untuk pakai bahasa conversational English misalnya gitu atau kalau misalnya di LinkedIn pakai academic English kayak gitu-gitu. Di situ dia dijabarin di situ. Terus aku juga kayak apa namanya? Oh, jadi misalnya nih kita mau bikin konten yang engagement ya udah kita tulis apa engaging contents yang apa terus kita ada di stage funnel mana kayak gitu. Itu makanya aku senangnya di situ. Gitu. Kak stage funnel itu yang kayak gimana ya Kak maksudnya? Itu yang top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel gitu loh, Mbak. Yang ini awareness, Oh, awareness. engagement, sama Oh, consideration ya. oh yang kayak ini ya Kak ya, Marketing funnel. kayak customer journey gitu ya? Iya nggak sih? Iya, iya, iya. Iya, iya, Oh, iya, iya, iya. benar-benar. Customer journey, stage journey. Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih kita membangun Instagram dari nol misalnya, kan pertama kan nggak mungkin kita langsung jualan kan, kayak gitu. Betul. Jadi kita ada di funnel mana nih? Kalau di marketing begitu. Kita ada di funnel awareness dulu nih. Kita mau mau build people awareness nih tentang brand ini misalnya. Terus kemudian naik kan, naik apa namanya engagement gitu kan. Seberapa jauh sih ketertarikan orang nih tentang brand ini kayak gitu. Sampai akhirnya bagaimana brand kita tuh bisa menjadi bisa dipertimbangkan oleh mereka
untuk membeli brand kita kayak gitu. Itu sampai kayak gitu-gitu ya. Terus content pillars juga mereka ya. Jadi aku pernah nyoba tuh kayak Senin sampai Jumat gitu kan. Terus apa namanya? Jadi dijabarin Senin tuh reels gitu. Selasa apa? Rabu reels lagi. Kamis apa gitu. Terus kayak content pillarsnya juga Senin nih misalnya tentang educational gitu atau enggak tentang quotes gitu. Terus hari Selasanya nih tentang apa gitu, ya detail banget. Gitu deh. Bu Iva gimana Bu Iva? Menyimak, Mbak. Menyimak. Nyimak karena saya belum mencoba untuk konten sendiri ya. Insya Allah nanti aku mau coba ya, Mbak. Iya, Jadi iya, tahu iya. mendengar dari kakak-kakak yang lain. Ternyata Iya, banyak juga ya tools-tools yang bisa dipakai gitu ya. iya gitu. Tapi kalau aku ya, aku soalnya kalau udah nyaman satu, biasanya aku udah pakai itu. Ya sama aku juga lebih sering pakai chat GPT buat Jadi kan. kalau mau nyoba yang lain tuh kan jadi kayak mesti adaptasi lagi gitu. Kalau Gemini itu bayar nggak ya, Kak? Enggak, tadi ada free apps-nya. Oh, memang ada free apps-nya ya. Jadi Nggak ada sama batasan juga semua ya. bisa berbayar. Kalau mau pakai yang pro, maksudnya bisa di-upgrade gitu. Tapi so far sih itu ya, free app semua. Ya, tapi yang paling menurut saya sih sementara ini yang paling fleksibel buat saya kayaknya masih di ChatGPT ya. Kalau aku. Iya. Tapi mungkin ya kalau misalnya berhubungan dengan database yang tadi si Katara bilang, mungkin kita bisa pakai yang Gemini ya. Ya, Kalau kita punya tujuan untuk ngedapetin database apa gitu ya. Iya, kemarin Kak gitu. Kayaknya sih begitu. Jadi aku sih. tektokan. Jadi memang mungkin harus dipelajari lebih jauh tuh ada penggunaan kebutuhan masing-masing ya. Iya benar benar. Tapi mungkin kalau dilihat sih ya, kayak Gamma juga ya, saya suka pakai buat bikin presentasi ya. Gamma. Ya, Gamma AI kalau nggak salah itu. Oh, ada lagi Gamma Ada ini. lagi itu saya Mhm. pernah pakai juga. Itu sebenarnya pas ada di apa ya, kayak saya buka Edge ya kalau nggak salah, tiba-tiba iklannya muncul gitu. Terus ternyata aku coba gitu ya. Aku download, ternyata emang berfungsi sih. Cuman biasanya saya juga tidak mengandalkan satu ya, tetap saya tanya chat GPT biasanya. Iya, bolak-balik gitu ya. Iya. Jadi buat nyusun-nyusunnya kayaknya ini kalau di chat GPT gimana ya? Oh ini lebih pas atau enggak gitu ya, di Iya, compare sih benar. biasanya begitu. Karena kan chat GPT juga kayak materi presentasi juga dia bisa kan, maksudnya gitu Ah, kan. heeh. Saya pernah nyoba gitu, terus bahkan isi dari materi ya kita saya mau ngasih kuliah apa gitu ya, saya bisa nanya juga ke chat GPT gitu. Jadi lebih simpel ya mereka karena kan saya nggak mungkin belajar satu buku yang beribu-ribu halaman Iya, dibaca iya. gitu ya. Jadi aku biasanya minta sedikit summary-nya dan itu cukup membantu sih. Dan so far sih kayaknya aku masih pakai chat GPT sih untuk kebutuhan aku. Bentar dulu ya. Iya gitu. Oke, jadi kesimpulannya, kita nggak ada itu ya, nggak ada notulen. Ini di record ya, karena permintaan dari Kak Nau. Tapi aku nggak tahu nih, bakalan tayang apa enggak di YouTube, aku nggak tahu ya. Jadi mau dikaji ulang karena, apa namanya, ya aku sedih kalau di-record, aku bilang kalau di-record tuh yang nonton malah sedikit, apa yang nonton, yang hadir malah sedikit. Giliran nggak di-record banyak, aku bilang gitu. Nggak Jadi pas ya. pada nungguin, nonton record-annya aja gitu. Nih yang pada nonton record-an nih, kali nanti tayang gitu kan.
Tapi kadang juga gini tahu Kak, maksudnya kadang tuh juga nggak tahu ya. Kok saya tuh kadang misalkan kayak emang nggak di record tuh malah keluar semua, paham nggak sih Kak? Karena Iya kalau sih misalnya bener. di record, ya nggak sih. Jadi makanya kadang tuh mikir kayak di record, jadi kayak mending nanti apa personal apa gimana nge-reach out orang, Oh, entah malah nanya personal apa ditahan-tahan ya. gimana gitu. Jadi kalau misalkan di record tuh malah kayak nggak bebas, nggak tahu sih, kan preferensi orang ya gitu. Jadi Iya kadang tuh benar-benar. nggak enak Iya gitu sih, loh. tetap karena kan ya sebenarnya apalagi nggak diedit gitu ya. Iya bener Jadi kita harus Kak, memfilter juga nih apa yang mau kita sampaikan gitu. betul itu sih. Makanya kayak Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, nih sebelum kita tutup ya. Jadi apa namanya? Lumayan ya, aku pun dapat banyak insight nih tentang ChatGPT karena buat aku pribadi nggak cuma buat konten ya, kan aku juga apa namanya? Aku juga ngonten kan di platform lain gitu ya. Yang stylenya tuh beda banget sama Instagram gitu kan. Nah, itu pun jadi aku benar-benar kayak dibilang mengandalkan iya. Jadi kayak so far ya my social media cannot live without ChatGPT, without AI gitu. Tapi tetap kita harus menjaga keotentikan kita ya. Jadi meskipun kita ngandelin ChatGPT, ngandelin AI, tapi tetap kita juga harus punya karakter di setiap konten kita karena itu yang akan membedakan konten kita dengan konten-konten yang lain. Setuju ya? Dipaksa setuju gitu Kak. gitu. Oke, nih tugasnya tuh tetap sama, pos minimum satu pos ya dan outreach 1 sampai 3. Nah, aku mau share nih ya. Ingat nggak Kak Ami belum lama tuh dia kan nanyain ya dia di approach untuk jadi lead generation ya kan? Mm-mm. Nah itu tuh salah satu contoh karena dia tuh rajin banget outreach loh. Dia rajin banget outreach, apa namanya rajin banget outreach gitu ya, nge-DM-DM-in nawar-nawarin servisnya gitu. Nah, sampai pada akhirnya ya itu kan ada, klien ya yang nawarin dia, tapi ya, karena servisnya itu berbeda ya, berbeda dari yang dia tawarkan dan dia juga merasa, nggak kompatibel di situ, ya udah dia lebih baik dia tolak gitu. Tapi paling enggak itu progres gitu loh, progres bahwa semakin banyak kita menebar benih ya kan, itu akan semakin besar pula peluangnya kita bisa, panen gitu loh. Ya kan? Gitu. Tapi kalau kita Iya. tidak melakukan apa-apa, kita tidak outreach, kita juga nggak posting gitu kan. Jadi ya klien juga mana tahu kita kerja, mana tahu kita ada gitu. Ya. Jadi tetap semangat ya dan tetap ya mau itu ke circle terkecil kita, mau itu ke orang-orang yang nggak dikenal. Kadang ada orang yang nyaman nawarin servisnya ke orang yang nggak dikenal. Dia lebih nyaman gitu. Tapi ada juga yang nyaman, tapi gue malu kalau sama orang yang nggak dikenal. Gue lebih nyaman sama orang yang, apa namanya, yang udah kenal. Nah itu juga bebas-bebas aja, gitu ya. Oke, jadi ini post minimum one post ya, tentu di Instagram VA-nya, dan outreach via DM ke 1 sampai 3 potential clients. Ini tugas untuk 1 minggu ke depan gitu ya, 1 sampai 3. Oke, and last but not least, ya seperti biasa feedbacknya ditunggu ya Bu Ibu ya. Boleh di-scan di sini ya Bu Ibu ya. Oh, HP-ku nggak ada. Ya, nanti dikirim juga linknya. Dan kita belum foto bareng, kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu, habis itu Udin kah? Oke, habis itu selesai. BTW kira-kira nanti weekend ini gimana? Ada yang bisa hadir kah? Itu jam berapa ya Kak? Soalnya weekend biasanya nggak bisa. Weekend jam 10 biasanya.
jam 10 WIB ya? Jam 10 WIB. Emang kamu di mana, Wita? Wita Kak, jam 11 sini berarti. Oh, Jam jam 11 11 balik. itu. Oh iya balik. Oke, kita foto dulu yuk. Di manakah kalian? Wih, langsung mini bootcamp. Oh, karena maaf. Bu. Iya. Ayo, yuk. Udah selesai kok. Nah, ini gestarnya. Yuk, masa begini aja? Kavia nggak bisa nunjuk itu, nggak bisa open cam. Bu Iva nggak kelihatan, Bu Iva. Apa emang belum muncul? Kurang maju. Nah, cek. Kok suaranya hilang? Oh, dibuka mic-nya. Kavia bisa open cam kah? Ada aku off cam aja. Oke, meja. Oke. Ya udah. Kita foto dulu situ. Aduh. Itu deh. Tuh. 1, 2. Lupa ini mau dimasukin. Direkam ini tadi, Dek. Yuk, lagi yuk. Sebentar. Ininya belum di... Sebentar ya. Aduh. Shh. Emma. Oke, yuk sekali lagi yuk. 1, 2. Mas, kamu awas dulu, Mas. Kamu buka baju di depan. 1, 2. Oke ya. Terima kasih ya. Semoga sharing kita hari ini bisa membawa dampak sama kegiatan kita ke depannya ya. Dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa ya. Selalu berdoa. Aduh, maaf ya. Ya udah ya. Akhir kata ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ucapan, tindakan, perilaku, dan sikap yang kurang berkenan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa di Makasih ya, chit-chat Mbak ya. berikutnya. Ya, Malam, makasih Kak. makasih. Sampai jumpa. Dadah. Bye-bye.